Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu da amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa manfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Kita awal dengan bacaan Ummul Quran, semoga barokah ila hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li baiti madriyati ashabihi wa jami'a sanidil hadis wa musannifi al-kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ila hadrati Sayyid al-marhum Ahmad al-Hashimi wa Syekh Mas'adi wa Syekh Abdul Ali wa Syekh Syamsuri Badawi wa masyayikhina wa liwalidina jami'il muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Sahabat santri yang dimuliakan Allah, sore ini kita akan mengkaji hadis yang ke-35. Ya 35 ya. Insyaallah 35 tentang amal yang paling dicintai oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ahabbul a'mali utawi paling disenengi pira-pira amal. Ilallahi maring Allah, amal yang paling disenangi Allah, yang paling dicintai oleh Allah. Iku antamuta yang tamati siro walisanu kakali utai lisan siro iku urat pun teles basah min dzikrillah saking zikir Allah, saking eling Gusti Allah. Bahwa nyeritaan hadis Al Baihaqi an Muadzin saking Muadz. Jadi termasuk amal yang paling disenangi Allah adalah mati husnul khotimah, mati dalam keadaan berzikir ya. Masih basah, maksudnya dalam keadaan berzikir lalu meninggal dunia ya. Maka biasanya dibantu oleh yang merawat ya, yang menunggu ketika sakit itu ditalkin, menuntun calon mayit dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau sudah agak parah maka cukup Allah. Nah, nanti berapa menit lagi Allah gitu. Itu sudah membantu meringankan perebutan iman antara setan dan dirinya ya. Karena setan juga berusaha merebut imannya, bagaimana menjadi su'ul khotimah, mati yang jelek. Maka kita bimbing untuk menjadi husnul khotimah, kita talqin. Maka jangan sampai meninggalkan orang yang sakit parah, tunggui sampai wafatnya. Jika 6 akhabbus sholati utawi paling disenengi salat ilallahi maring Gusti Allah taala iku salatu Dawud, salate Nabi Dawud. Wa khabus siyami utai paling disenengi poso ilallahi maring Allah iku siyamu Dawud, posone Nabi Dawud. Kan akan oleh sapa Nabi Dawud iku yana musari sapa Nabi Dawud nisfal laili ing separuh malam. Wa yaqumu lan salat sapa Nabi Dawud sulusain sepertiga malam. Wa yanamu lan sare sapa Nabi Daud sudusain sepertiga malam. Wa yasumu lan poso sapa Nabi Daud yauman ing sedina, iftiru lan mokel ora poso sapa Nabi Daud yauman ing sedina. Rawa nyeritain hadis sapa Muslim Imam Muslim. Jadi salat yang paling disenangi oleh Allah adalah salat yang dipraktekkan oleh Nabi Daud. Pembagian waktu, jadi memanage waktu malam hari ya. Sore itu tidur ya. Separuh malam ya, kira-kira sampai jam 12 misalkan ya,
tidur atau sampai jam berapa ya. Setelah itu bangun untuk sholat sepertiga malam ya. Kemudian tidur lagi 1/6 malam. Jadi ada istilahnya kayak Nabi itu bukan tidur-tiduran. Untuk menjelang subuh itu leyeh-leyeh kata orang dulu ya. Untuk istirahat karena habis tahajud kan capek itu. Leyeh-leyeh ya, bersandar atau istirahat sebentar menunggu subuh ya. Ya kira-kira setengah jaman lah. Setengah jaman itu menunggu subuh ya. Itu yang baik. Mengapa? Karena sepertiga malam yang terakhir kira jam 3, jam 2 itu waktu yang mustajab untuk berdoa sebelum terbit fajar itu. Termasuk waktu yang mustajab berdoa. Kan dalam hadis lain diceritakan sesungguhnya Allah itu turun setiap malam ya, menawarkan siapa yang minta tak kasih, siapa yang minta ampun tak ampuni. Itu ditawarkan tiap malam ketika malam tinggal sepertiganya ya. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya ya khina yabqa athuluthul akhir ya. Ya, jadi sepertiga yang malam terakhir ya. Allah ya kira-kira jam 2 sampai jam 4 mungkin ya. Jam 1 dari sepertiga. Mungkin belum itu. Cik ngantuk nih jam 1 ya. Jam 2 ke atas lagi. Ya kalau kita bagikan jam malam kan mulai jam 6 ya. 7, 8, 9, 10, 11, 12 1, 2, 3, 4 kan 10 jam 10 jam ya. Kalau misalkan tidur itu separuh malam berarti kan 5 jam 7, 8, 9, 10, 11 ya. Atau sampai jam 12 lah tidur terus bangun ya. Ya tahajud biasanya jam 2 ke atas lah ya. Ya, mungkin ada yang setengah 2 boleh. Kalau menurut kesehatan kan 8 jam. Kalau ini 5 jam ya. Kalau dianggap malam itu sampai subuh kan berarti 11 jam. 11 bagi 2 berarti 5,5 jam. Terus ditambah setengah jam sebelum subuh tadi 6 jam ya, sudah cukup lah 6 jam untuk tidur malam ya. Sudah tidak terlalu capek insyaallah. Akhabul kalami utai paling disenengi omongan ilallah maring Gusti Allah iku ayakula yang ngucap sapa abdu hamba subhanallah wa bihamdi. Subhanallah kelawan mau suci Allah wa bihamdi kelawan memuji Allah. Rawahu ditani hadis sahabat Tirmidzi an Abi Dzarrin saking Abi Dzar. Kalimat yang paling disenangi Allah adalah ucapan subhanallah wa bihamdi. Maka dalam keterangan yang lain itu termasuk pahalanya ya berat sekali di timbangan amal ya. Ya, kalimatani khafifatani 'alal lisan ya. Dua kalimat yang ringan di mulut. Ya. Saqilatani fil mizan ya. Berat di timbangan amal, habibatani indar rahman, sangat disenang dua kalimat menurut zat yang maha pengasih. Apa itu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim ya. Maka ulama meramu menjadi bagian daripada tahlil subhanallah wa bihamdihi subhanallahil. Dasarnya hadis. Karena ini yang paling disenangi oleh Allah. Kok tahlil malah dibenci nih? Jangan sampai lah. Wong ini hadisnya jelas. Ya, menurut hadis ini yang paling disenangi Allah adalah subhanallah bihamdi. Kalau hadis lain tadi seperti itu. Ringan di mulut, berat di timbangan amal, sangat disenangi zat yang maha rahmannya. Jadi kalau tahlilan berarti orang itu disenangi Allah. Ya.
Karena yang diucapkan kalimat tauhid disenangi Allah, sholawat disenangi oleh Allah, ya. Rasulullah juga senang, ya. Akhibba linnasi ma tuhibbu li nafsika. Hadis ke-38, ya. Akhibba seneng wasira linnasi maring para manusia ma tuhibbu kaya oleh seneng sira sebagaimana engkau mencintai kaya oleh seneng sira li nafsika maring awak dhewe sira. Cintailah manusia sebagaimana engkau mencintai diri sendiri. Rawahu dari hadis Al-Bukhari. Maksudnya perlakukan, bersikaplah kepada umat manusia sebagaimana engkau memperlakukan bersikap terhadap diri sendiri. Misalkan kalau Anda suka kasih uang, orang lain kasih uang. Kalau Anda suka dikasih senyuman, ya, maka senyumlah untuk setiap orang, karena senyum bagian daripada sedekah, ya. Hadis lain menyebutkan, ya, bahwa sedekah antal ko ahoka wa antal ko ahoka biwajin tolikin. Termasuk sedekah adalah engkau ketemu saudaramu sesama muslim biwajin tolikin dengan wajah yang ceria, sumringah, ya. Ya. Nah, itu termasuk bagian daripada sedekah, ya. Jadi orang itu kalau nggak suka dimaki-maki, jangan maki-maki. Jadi perlakukan orang lain sebagaimana memperlakukan diri sendiri, ya. Seringkali kan kita ini beda. Nek tuku jajan kan gue awak dhewe sing enak-enak no. Nukok nadie sing murah-murah. Nah, inilah beda. Tidak seperti Abu Dzarrin. Abu Dzar itu pernah ditegur oleh Rasulullah gara-gara kurang baik sikapnya terhadap budaknya. Maka dinasihati Nabi, inna fika amron jahiliyah. Pada dirimu masih tersisa sifat-sifat zaman jahiliyah. Karena memperlakukan budak terlalu jeleknya, maki-maki budaknya, ya. Maka sejak itu dia berusaha memperlakukan sama dengan budaknya. Kalau beli jubah yang sama untuk budaknya satu, untuk beliau satu. Dalam segala hal Abu Dzarrin berusaha memperlakukan sama antara dia dan budaknya. Itulah contoh perilaku sahabat yang mendapat bimbingan Rasulullah, memperlakukan sama terhadap budaknya. Kita juga kalau bisa meniru seperti itu, ya. Ya, mudah-mudahan di lingkungan kita, khususnya diri kita, bisa menerapkan hadis ini, ya. Kalau nggak suka menggigit orang, jangan. Kalau nggak suka digigit, jangan menggigit orang, ya. Kalau nggak suka disakiti, jangan menyakiti orang. Walaupun terhadap makhluk Allah yang lain, hewan, jangan. Karena berbuat baik sama makhluk Allah pasti ada balasannya, ya. Hal jazaul ihsan illa ihsan, tiada lain balasan baik kecuali baik. Fi kulli radbatin shadaqah, pada setiap hati yang basah, hatinya makhluk hidup, ada nilai sedekah di situ, ya. Hadis 39, ikhfal jaga sira wudda abika ing senengi bapak sira atau kesenangan bapak sira. La taqta'hu, aja mutus sira ing wudda abika. Fayid fi'u, mongko memadamkan sapa Allah nuraka ing cahaya sira. Rawahu nyeritakan ing hadis sapa Bukhari, Imam Bukhari. Jagalah cinta ayahmu, maksudnya jagalah apa saja yang dicintai ayahmu, siapa saja yang dicintai ayahmu, ya. Jangan sampai memutus. Kalau memutus rasa cinta ayah, ya, maka Allah akan memadamkan cahaya hatimu, cahayamu. Maksudnya begini, misalkan ayah senang dengan istri,
ya Anda harus suka walaupun itu ibu tiri. Jangan dibenci, itu adalah yang dicintai ayah sampean. Sampean harus berusaha mencintai, memperlakukan dengan baik, ya, melanjutkan rasa cinta ayah sampean. Kalau ayah sampean senang pada ulama, Anda harus suka ulama, ya. Karena itu bagian daripada melanjutkan cinta orang tua kepada orang-orang baik, ya. Yang positif. Nah, kalau ayah sampean cinta burung perkutut, ini kan hobi, beda lagi maksudnya. Masa kita harus cinta burung perkutut? Ya enggak lah. Cinta binatang boleh kita lanjutkan. Kalau ayah sampean cinta binatang, cintailah binatang. Tidak harus perkutut, ya senang perkutut enggak. Cintailah binatang, ya. Ya yang positif lah. Kalau ayah sampean kolektor akik, ya tidak harus Anda sebagai kolektor akik lah. Yang positif aja. Jadi kalau ayah Anda senang sedekah, Anda harus dermawan, ya. Kalau ayah Anda menjadi pegiat kebaikan, pembela kebaikan, Anda juga sama, harus menjadi pembela kebaikan dan kebenaran, ya. Maka cahaya Allah akan terus bersinar, ya. Jadi bahasa orang dulu itu, misalkan pondok, ya yang dijalani oleh ayah sampean teruskan, nanti pondoknya akan berkibar, ya. Misalkan ayahnya memang ahli Al-Quran, teruskan itu, ya. Al-Quran dikembangkan, pasti akan berkibar pondoknya, ya. Jangan dirubah-rubah, ya. Jadi melanjutkan dulu, ya. Misalkan di universitas ini apa kesenangan pendirinya, ya. Di sini kok ada tahlilan, teruskan tahlilan. Di sini ada sholat hajat, teruskan. Di sini ada istighosah, teruskan. Pasti universitas ini akan berkibar, ya. Ada beberapa perguruan tinggi NU itu, ya, di Unisma. Itu kalau ada orang meninggal, tokoh-tokoh besar NU langsung tahlilan. Tahlilan, tidak nunggu malam, ya. Di celah-celah perkuliahan itu minimal baca Fatihah, ya. Nah, itulah contoh. Jadi ada apa, ya, kepedulian dan respect terhadap sesama Muslim, sesama NU, ya. Ya, sesama ulama, ya. Itu bagus. Jadi mendoakan, ya. Hadis 40, ahabbul kalam utai paling disenangi omongan ilallahi maring Gusti Allah ta'ala mahalur sapa Allah iku arba'un 4. Kalau tadi subhanallah bihamdi, sekarang ini ada 4 kalimat yang disenangi oleh Allah, yaitu subhanallahi kelawan maha suci Allah, walhamdulillahi walhamdulillahi sekabe puji iku lillahi tetep kedue Allah, wala ilaha lan ora ana pangeran kang wajib disembah, kang pantas disembah iku maujud illallahu kecuali Allah, wallahu ta'ala Gusti Allah akbaru maha agung, la yadhurruka ora bahayani ing sira bi ayyihinna kelawan indin di papat batak ta ngawiti sira. Jadi 4 kalimat yang disenangi Allah. 1 tasbih subhanallah, 2 tahmid alhamdulillah, 3 kalimat tauhid la ilaha illallah, 4 takbir Allahu akbar, ya. Biasanya di sini dibuat runtut seperti ini, subhanallah wa bihamdi, ya, subhanallahil azim kalau tahlilan, atau kalau ini adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu dibuat zikir bersama. Kalau dulu Ustadz Arifin Ilham itu pasti itu lagunya. Nah, ini bagus karena disenangi oleh Allah. Kita baca ini subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kalau di sini subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah, dimanapun kapanpun sesempat kita, ya. Boleh sambil kerja, boleh, siapa ngelarang. Boleh sambil masak, boleh. Ini adalah menyucikan Allah, mengakui, memuji kepada Allah, alhamdulillah,
La ilaha illallah, ini adalah kalimat tauhid, ya. Pengakuan bahwa hanya Allah Tuhan kita, tiada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah, ya. Wallahu akbar. Ini kalimat yang bagus dan yang dahsyat semua, ya. Mau perang, takbir Allahu akbar. Gerepet dukun, takbir Allahu akbar, ya. Menghadapi orang marah, takbir Allahu akbar, insyaallah reda, ya. Ya. Melawan dajjal, la ilaha illallah, syahadat, azan, ya. Semua kalimat-kalimat yang bagus, ya. Rawahnya yang hadis Abu Ahmadu an Samurata ibni Jundubin, saking Samurah bin Jundub, ya. Jadi kita usahakan sering kali mengucapkan kalimat thayyibah sebenarnya. Hadis 41, ahabbu buyutikum, utai paling disenengi pira-pira omah sira kabeh, ilallahi maring Allah iku baitun, omah, fihi ku ing dalem bait, yatimun utawi anak yatim, mukramun kan dimulyakaken. Rawahu nyitain hadis sabal Bayhaqi an Umar, saking Umar. Rumah yang paling disenangi Allah adalah rumah yang terdapat anak yatim yang kita muliakan, kita pelihara, kita hormati, kita bimbing, kita didik dengan baik. Itu rumah yang paling disenangi Allah, ya. Atau dalam hadis lain namanya khairu baitin, ya. Hadisnya panjang dan ini ada lagunya, kalau anak-anak bisa silakan. Khairu baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yusanu ilaihi wa syarru baitin fil muslimina baitun fihi yatimun. Nah, itu lagunya nanti ada, ya. Wa syarru baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yusau ilaihi, ya. Jadi khairu baitin fil muslimina baitun yuhsanu ilaihi wa syarru baitin fil muslimina baitun, ya, fihi yatimun yusau ilaihi, ya. Itu hadis lainnya. Jadi jelek-jelek rumah yang ada anak yatim disakiti, itu jelek-jelek rumah. Kebalikannya sebaik-baik rumah adalah apabila rumah itu dihuni anak yatim dan dimuliakan, ya, diperlakukan dengan baik. Ya, lagunya itu nanti bisa. Khairu baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yusanu ilaihi, ya. Wa syarru baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yusau ilaihi. Syarru baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yusau ilaihi. Untuk memudahkan anak-anak itu dihafalkan, ya. Makanya ada pengusaha namanya Mardigo itu, ya. Itu kan, ya, siapa itu namanya Mardigo, ya. Itu kan apa itu? Apa ketua panti asuhan 5.000 panti asuhan atau berapa itu, ya. Itu dari mana? Itu kan dari ayat itu tentang apa itu? Ara'aita alladzi kadziba bid-din wa dzalika alladzi yad'un yatim, terus itu, ya. 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 Kemudian di surat-surat tentang anak yatim, ya, jangan memakan harta anak yatim, ya. Itu dia menyimpulkan, ada kaitan harta dengan anak yatim, maka dia berusaha berbuat baik sama anak yatim, ya. Bahkan dia mungkin kalau ada toroknya beliau siap noroki, ya. Akhirnya kan usahanya juga berkembang. Nah, itu
diberi inspirasi dari ayat-ayat tentang anak yatim selalu gandengan dengan harta. Betul yatim piatu ya Gus yang disebut itu ya. Semua yatim. Yatim piatu kan maksudnya ayahnya wafat, punya wafat, yatim piatu. Yatim saja itu sudah termasuk ya. Wa ammal yatima fala taqhar. Adapun anak yatim jangan dibentak, disayang. Ya. Dan janji Rasulullah ya, orang yang merawat ya, membimbing, menanggung ya anak yatim itu akan bersama Rasulullah di surga dekat sekali, ibarat jari telunjuk dengan jari tengah ya. Ada hadisnya, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha. Saya bersama ya, pengasuh anak yatim di surga seperti ini. Wa asyara bisababati wal wusta. Nabi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah. Maksudnya dekat sekali begini ya. Wa asyara bisababati wal wusta ya. Farraja bainahuma syai'an, dan beliau merenggangkan sedikit, menunjukkan ada jaraknya ya. Nah itu menunjukkan janji surga untuk orang mengelola anak yatim, mengasuh anak yatim. Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha wa asyara bisababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'an akhrajahul Bukhari itu lagunya. Saya bersama pengasuh anak yatim di surga seperti ini. Nabi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah serta merenggangkan sedikit antara keduanya. Dikeluarkan Al-Bukhari, dikeluarkan Al-Bukhari. Ya, itu dihafal enak. Ini saya tambahi satu hadis ya. Hadis 42, ahabbullahi ta'ala, utai paling disenangi Allah Ta'ala ya, ahabba cinta ya, ahabba cinta sapa Allah abdan ing hamba ya. Allah senang kepada hamba yang bagaimana, punya sifat apa, karakter bagaimana, samhan ya, kang lapang dada itu ya, legowoan, enakan ya, gampangan ya, lapang dada, banyak lapang dada, bahasa sini legowan, enakan. Idza ba'an nalika menjual, ketika menjual sapa abdan ya. Jadi Allah senang kepada hambanya yang lapang dada ketika menjual. Yu duwe kurang selawe rupiah, wis gak apa-apa, wis gratis ya. Yu jauh embo kecap plastik yo gak apa-apa. Yang penting aja sak kresek. Itu namanya enakan. Yakin laris seperti ini. Saya lihat itu ada Bang Ali di Jombang itu ya. Itu enakan sekali, diutangi oleh, kurang duit oleh. Nah, itu toko Hidayah di toko Hidayah Arab di dekatnya Lantabur di Pasar Jombang. Tapi ada hikmah yang kita peroleh dari perilaku beliau itu, yaitu sebelum azan sudah di masjid. Nah, jadi sekali lagi kalau kita ngikuti di surat Fatir juz berapa itu 22 ya. Kalau ingin dagangannya itu maksudnya dagangan akhirat maksudnya. Ya bisa dagangan dunia juga sama sebenarnya. Tijarotal lantabur ya. Dagangan yang tidak ada habis-habisnya. Itu ada 3 resepnya ya.
Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, ya, wa aqamus sholata, dan mendirikan sholat, wa anfaqu, dan menafkahkan dari apa yang aku berikan. Ya, surat Fatir ayat berapa ini? 29 jelas. Innalladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, wa aqamus sholat, dan mendirikan sholat, maksudnya sholat fardu 5 waktu, ya, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan menafkahkan dari sebagian yang aku berikan rizki kepada mereka, sirra wa alaniyatan, sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan, dan sedekah terang-terangan, ya, yarjuna tijaratan lan tabur, yang berharap dagangan yang tidak ada habisnya. Jadi baditok. Berarti 3 ini: baca kitab Allah, baca Al-Quran, atau mendirikan sholat tepat pada waktunya, dan menafkahkan sebagian rezekinya. Contoh tadi Bang Ali itu, nah, itu tepat waktunya. Dulu ada alumni UNAS, dulu kosnya kalau nggak salah di dekat Bayi Samsuri, selatannya Pondok Tebireng, ada dulu kos di situ. Terus pulang itu punya perusahaan, senangannya khataman Quran. Jadi kalau khatamannya rutin dan banyak, maka zakatnya semakin besar, berarti keuntungan juga besar. Ini mempraktekkan ini, Al-Fatir, surat Fatir ayat 29, membaca kitab Allah. Sholat tadi Pangali, ya. Sodako, mardiku, sodako. Jadi banyak contoh-contoh orang yang sodako itu. Siapa itu? Ustadz Yusuf Mansur dulu kan pernah jadi pedagang asongan. Ya, itu tiduran di musola mungkin habis sholat, ada orang minta kasih semua itu dagangan di asongannya. Sekarang kan sudah luar biasa. Itu dari sodako. Ya. Saya kira kurang dikit, ya. Hamba yang lapang dada ketika menjual. Yang kedua, siapa yang disenangi oleh Allah, wasamhan idastaro, dan lapang dada idastaro ketika membeli sebuah abdan, ya. Jadi menjual juga lapang dada, membeli juga sama, enakan, legowan, lapang dada, ya. Ya. Pak, ini nggak ada susuknya, ya yes, gak apa-apa. Kadang kita 100 rupiah ditagih, besok saya kesini lagi. Kalau lapang dada sudah kok gak apa-apa Pak. Kalau nggak ada ratusan, uang klidik ratusan nggak ada, wis nggak apa-apa. Ya memang kadang-kadang begini, ada yang fanatik, ya. Di Indomaret itu kan 9,9 itu kadang-kadang kan, Mbak, ini dibulatkan untuk donasi sosial. Ada orang kan kadang-kadang ya juga fanatik, wah ini nanti donasinya ke gereja bagaimana? Minta aja, jangan dikasih. Nah, itu juga ya sah-sah saja lah sebenarnya, tinggal kita menyikapi aja. Wasamkan lan lapang dada idza qadha nalika melunasi utang. Ya. Jadi orang itu melunasi utang kadang ya gak legowo, ya. Dijerit-jerit. Ya. Wasamkan lan lapang dada idza qadha nalika nrimo sauran. Ya. Yang mampunya nyaur separuh, gak apa-apa Mbak, nanti yang separuh. Itu namanya legowan. Jangan sampai nanti marah-marah terus. Ini wis diutangi, nggak terima kasih, nyaur, diincrit. Jangan. Ayatnya fanadhiratun ilai maisar, menunggu sampai
diberi kemudahan rezekinya untuk nyaur ya. Itu ayatnya ya. Jadi ini disenangi Allah hamba yang lapang dada ketika menjual, membeli, nyaur dan menerima syauran. Rawahu riwayatkan hadis Al Baihaqi an Nabi Hurairah dari Abu Hurairah. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma fa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.